dikanonkan oleh gereja Katolik. Elia itu anak muda yang pandai beretorika dan ini Tapi harus bagaimanapun secara dimanfaatkan, dan pribadi, saya ternyata harus peluang ungkapkan ke itu teman-teman, dimanfaatkan oleh Dr. Israel Richard itu, hingga kekristenan itu gaduh lah nggak boleh seperti lepas yang dari kita Israel. dengarkan berikut Tentang ini ya. apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Elia Miron, dan Elia Miron ini setelah tim saya ngecek, dia ternyata seorang pria, karena saya sempat bingung ini pria atau wanita. Karena sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat, dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan sebenarnya baik Kodonditan, Ustadz Felix Show dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini, tapi saya tidak ingin disalahgunakan. Dr. Richard ini bahkan saya meragukan dia rajin ke gereja nggak? Dari cara ngomongnya, bukanlah untuk pewartaan kebenaran Kristus, kemuliaan Kristus, mengabarkan Bapa, Putra, Roh Kudus di bumi Indonesia, bukan. Ini orang memanfaatkan yang namanya Elia untuk naik, supaya kalau ada apa-apa pun yang akan dikejar itu Elia, bukan dia. Dia hanya menikmati aja. Tapi secara tidak langsung, Dr. Richard ini sesungguhnya dia ingin menjadi pewarta juga, tapi menggunakan tangan Elia. Dr. Richard ini pandai membaca peluang bisnis sehingga Deddy Corbuzier pun akhirnya ikut campur, dan memang inilah suasana yang diinginkan ya. Cocok sekali lah untuk siar dakwah, walaupun ini, ya tapi mepet-mepet garis batas adalah lah. kewajiban saya ternyata untuk membahas. Mereka bicara tentang Palestina, Israel, Alkitab, Quran, dan sebagainya, yang menurut saya bisa membuat sebuah perpecahan. Ini adalah pembicaraan para tokoh-tokoh Indonesia di era podcast ya, dan bermanfaat sekali untuk perkembangan keindonesiaan. Kalau dulu kan seorang kiai menyampaikan kepada para santri-santrinya atau para pendeta, kepada para jemaatnya, itu saja. Kalau sekarang itu terjadi dinamika perdebatan yang luar biasa dan masyarakat menjadi cerdas. Ini adalah perkembangan ke arah yang lebih baik, mudah-mudahan ya. Coba kita dengarkan lagi. Pakai bahasa Inggris, dan ketika Anda buat video Boom, tentang dan yang boom Anda lagi, boom marah-marah lagi. karena kita membantu Misionari. Lalu saya Palestina bilang begini, tapi kakak tidak membantu pelayanannya. Papua, Anda juga buat pakai bahasa Inggris, tapi bagusnya untuk kamu sudah klarifikasi juga pakai bahasa Inggris. Yang jadi masalah adalah bahasa Inggris yang kamu pakai Wallahi sampai mendarat dan itu, kamu ucapkan, wallahi sampai mendarat. cara bicara kamu lebih cepat dibandingkan cara orang bicaranya. Nggak rame Inggris. dalam pesawat. Ya? Nggak rame dalam pesawat. Oh, enggak, kita ngobrol aja di belakang. Enggak, maksudnya di belakang ya. Ya kan, kalau kita di belakang ngobrol lebih gini, aman. Iya. ngobrol aja. Saya pernah dulu pesawat di depan, Ustaz, kursi di depan. Samping saya ini tuh pendeta. Iya. Jadi dia menginjili saya. Ya, tapi awalnya nggak tahu kalau saya juga maksudnya paham lah tentang Alkitab. Ini adalah perkembangan dakwah di era kekinian ya, beda dengan zaman dahulu. Jadi masyarakat awam itu, terutama generasi milenial, tuh harus diberi wawasan yang sangat luas, bukan hanya diberikan satu paham ajaran agama tertentu saja, tetapi di samping ajaran agama yang orang tuanya anut diberikan atau internalisasi norma, juga diberikan informasi-informasi yang lengkap tentang ajaran-ajaran agama yang lain, sehingga ketika terjadi peristiwa di luar seperti ini, mereka itu sudah punya tameng. Begini, kemerdekaan Palestina itu ada di dalam konstitusi Indonesia. Ada di dalam konstitusi Indonesia. Lah, di bagian mana? Kok ada di konstitusi Indonesia? Di paragraf pertama Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana hubungannya Dr. Richard Lee dengan Elia? Orang jualan. Kita dengarkan. Gitu. Jadi bicara tentang ini tadi beliau nawarkan tema kepada Elia Miron. Ya. Ayo kita perdalam lagi ini. Kita ulik lagi tentang Isa dan Yesus. Iya. Makin dibuat berbeda ini, Ustaz. Iya, betul.
makin dibuat jurangnya Betul. makin berbeda. Elia itu sudah tidak berbahaya karena sudah dibaca publik. Banyak bantahan-bantahan para pakar dan pendapat-pendapatnya itu tidak ada satupun yang tidak tumbang. Makanya seperti halnya Saifuddin Ibrahim. Dulu berbahaya sekali Saifuddin Ibrahim itu begitu lantang berbicara tanpa ada bantahan. Sekarang kan Saifuddin Ibrahim akhirnya jadi pemulung di Amerika Serikat. Itu salah satu contoh. Akhirnya apa? Nilai dakwah itu netral dan terbuka. Masyarakat menjadi terbelalak matanya. Oh, ini pada akhirnya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi jangan terlalu khawatir dengan Elia itu. Kan kalau nggak salah di video klarifikasi itu kan Dr. Rizaldi kan juga akhirnya bilang bahwa supaya tidak timbul kegaduhan yang lebih lanjut, dia kan mengatakan bahwa video podcast saya dengan Edwin dengan Dr. Rizaldi itu kan akan di hold, ya kan? Cuman di hold-nya ini kan untuk berapa lama nggak ada info, atau mungkin tidak ditayangkan secara permanen juga nggak tahu. Itu yang tahu kan Dr. Rizaldi dan timnya ya berarti ya. Tapi menurut saya pribadi nih Kak ya, tadi kan alasan di hold podcast Kododi di channelnya Dr. Richard itu karena alasannya adalah akan diduga atau kemungkinan menimbulkan kegaduhan. Justru menurut saya pribadi ketika tidak ditampilkan kegaduhan itu malah justru menjalar kemana-mana, apalagi ada voice note ini ya. Bisa menimbulkan pemikiran yang tidak-tidak gitu. Betul ya, jadi orang sangka akhir. Yang berbahaya itu jika tidak ada pemberitaan penyeimbang. Ya, mampir ke sana. Terus Anda ngomong nih sama teman Anda. Kamar lu nggak rapi ya? Berantakan kamar lu. Nggak bener nih kamar lu nih. Kamar gue dong. Tidak ada pemberitaan penyeimbang. Sewaktu Pak Saifuddin Ibrahim yang dari pesantren Al Zaitun murtad itu kan, waktu itu kan tidak ada berita penyeimbang. Apa Ya, nunggu. Kita dengarkan dulu klarifikasi Dr. Richard berikut ini ya, supaya jelas. Itu adalah suara saya. Jadi ceritanya, pertama kali podcast itu adalah dengan Elia. Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Dennis Lim, lalu dengan Ko Felix Xiao. Namun pada perjalanannya, saya ingin menayangkan ke Ustadz Felix Xiao dulu, Ustadz Dennis Lim, baru saya memberikan pandangan secara naskani melalui Elia. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Donditan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungi Donditan, kok Donditan bersedia. Ada berita penyeimbang. Setelah ada berita penyeimbang, ya ternyata kan babak belur gitu, salah satu contoh seperti halnya Elia. Sekarang Elia tidak mau tampil, makanya dirayu lah oleh Dr. Richard gimana caranya supaya dia itu bisa berhadapan langsung dengan Donditan atau Felix Xiao. Ya namanya juga Elia itu kan masih bocah ya, wajar lah kalau dia sekarang nervous. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, Dr. Richard coba dong bujukin Elia. Nah terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Pada zaman Rasulullah juga riuh seperti ini, pertentangan, akhirnya ada dialog-dialog yang seru sampai pertempuran jika perlu ya. Tapi kalau sekarang kan tidak sampai pertempuran seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu perbuatan akhirnya menuai konflik di luar, kemudian mendatangkan pihak keamanan, duduk rembuk bersama, seperti pernah terjadi pada diri saya juga sama kan, ketika ada seseorang yang terisolir, menjauhkan diri dari lingkungan, akhirnya diangkat ke permukaan dan rame. Ternyata orang itu bukan tidak diperhatikan sama keluarganya, tetapi memang hidupnya ingin menyendiri di tempat yang sepi seperti itu. Itu salah satu contoh dan akhirnya clear permasalahan. Begitu juga dengan Richard Lee dan Elia ini. Nah Elia sekarang jadi ketakutan jadinya. Padahal kan semua umat Islam dan umat non-Muslim juga sedang menunggu bagaimana klarifikasi pertanggungjawaban Elia yang selalu senyum
menertawakan bahwa mana ada pohon kurma ketika Nabi Isa atau Yesus Kristus itu lahir. Ternyata begitu dibuka di kitab sucinya, di situ jelas-jelas ada. Ya, inilah barangkali salah satu contoh peristiwa Saifuddin Ibrahim terulang kepada Elia. Bermunculannya mu'alaf-mu'alaf baru akibat dari Elia dan Saifuddin Ibrahim merupakan sebuah konsekuensi. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada Elia lebih baik terlanjur maju saja, tetapi mempergunakan ilmu-ilmu berkelit, atau ya lebih baik bicara apa adanya saja. Demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin.